Rata-rata waktu itu anak-anak kepala daerah, mohon maaf ini, Iya, anak-anak betul. bupati dan wali kota Betul. mengambil daerah pemilihan di mana bapaknya lagi berkuasa. Iya, betul, Pak. Sementara kenapa saya tidak boleh kan? Oke. Tapi almarhum bapak saya mengatakan begini, kalau kau terpilih dengan hasil kerjamu dan kinerja seluruh timmu, semua orang beranggapan bahwa karena saya bupati di kabupaten. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya Tribuners dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun VIP edisi spesial pada hari ini. Karena hari ini Tribuners kita telah bertandang ke kantor Bupati Kabupaten Goa, dan tentunya dalam Tribun VIP kali ini secara spesial kami menghadirkan Bupati Goa. Untuk itu izinkan saya menyapa Bapak Dr. Adnan Purikta Iksan SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana, warahmatullahi Pak, kabarnya? wabarakatuh. Baik dan sehat, alhamdulillah. Baik dan sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, mungkin gimana nih Pak dalam beberapa waktu terakhir ini di masa transisi ini, mungkin khususnya kesibukannya apa aja nih Pak? Kalau kita di akhir tahun seperti ini, biasanya menyelesaikan seluruh program yang telah kita rencanakan selama 1 tahun ini. Karena ini adalah batas penyelesaian dan batas akhir pencairan anggaran. Sehingga kita standby, apalagi kalau bulan Desember ini kan puncak musim hujan. Ya, betul. Di Kabupaten Goa ini kan ada 9 dataran rendah dan 9 dataran tinggi. Sehingga kita harus standby memantau wilayah agar mudah-mudahan kita sekaligus berdoa sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Siap, berarti di akhir tahun ini fokusnya ada 2 ya Pak ya? Fokusnya hanya Pertama, 2. Iya. menyelesaikan administrasi daerah, Betul, dan fokusnya betul. untuk mengantisipasi. Iya, karena beberapa. di akhir tahun ini kan merupakan target. Betul. Apakah pencapaian kita 100% atau tidak 100%? Harapan kita tentu 100%. Makanya yang belum mencapai 100% kita genjot supaya bisa tetap mencapai 100%. Oke, luar biasa Pak. Dan sebenarnya yang spesial di akhir tahun ini sebenarnya bukan hanya karena ini adalah jelang masa akhir jabatan ya Pak ya. Ini juga sesuai dengan podcast kita nih Pak hari ini. Yang bertajuk 10 tahun Legacy Adnan Purikta Iksan. Jadi ini adalah bagian atau waktu-waktu terakhir dari 10 tahun selama menjabat sebagai Bupati Goa ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman Tribuners, entah itu yang dari luar Goa, dari Kota Makassar, dan sebagainya masih mau mengenal lebih dalam nih Pak tentang Pak Adnan nih. Boleh. Jadi boleh diceritakan Pak mungkin masa kecilnya di mana, dan apakah memang selama menempuh pendidikan memang arahnya sudah akan ke politik pemerintahan Pak? Oh, sebenarnya kalau ditanya kenapa ke pemerintahan, kenapa ke politik, memang passionnya di situ. Kenapa passionnya di situ? Karena saya besar dalam lingkungan keluarga yang berkecimpung di pemerintahan dan juga di politik. Sehingga hampir setiap pagi, sarapan pagi saya itu adalah politik. Karena ya keluarga saya, bapak saya, terus om dan tante saya, kakek dan nenek saya, semuanya itu kan politik. Dan dulu almarhum kakek saya, Pak Haji Muhammad Yassin Limpo, itu mewajibkan cucu-cucunya untuk ikut pramuka. Karena kan waktu itu beliau adalah ketua Kuarda kan. Betul. Jadi dulu caranya beliau itu untuk memancing supaya cucu-cucunya bisa sampai dengan jambore nasional. Itu kalau misalnya kita sudah selesai jambore nasional, foto kita baru dipajang di ruang keluarga kediaman beliau di Haji Bau. Jadi saya kelas 6 SD itu sudah mengikuti Jambore Nasional Pramuka tahun 1996. Nah, disitulah awal mula kita dididik. Dan ketika saya di SMP, saya pertama kali mendapatkan uang dari hasil keringat saya sendiri
ketika saya menjadi IO, kebetulan samping rumah saya itu membuat sebuah event organizer yang disebut dengan Dubes. Diajaklah saya waktu itu sama tetangga saya karena pas bersebelahan rumah. Diajaklah saya waktu itu untuk ikut bergabung. Dan saya bergabung lah. Tugas saya pertama kali saya masih ingat, saya menjadi LO waktu itu. Menjadi LO apa? Saya jadi LO waktu itu. Dan setelah kita selesai, barulah pembagian keuntungan. Begitu pembagian keuntungan, dapatlah saya pertama kali. Jadi itulah pertama kali saya dapat uang dari hasil keringat saya sendiri pada saat saya SMP. Wow, luar biasa Pak. Pada saat saya SMP. Dan pada saat saya SMA, saya betul-betul sudah diperkenalkan beberapa organisasi-organisasi kepemudaan waktu itu. Sehingga begitu saya masuk kuliah, saya fokus betul masuk di berbagai macam organisasi. Dan di usia 23 tahun, saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan waktu itu adalah daerah pemilihannya Kota Makassar. Saya bukan dapil Kabupaten Goa. Karena waktu itu saya minta izin ke almarhum bapak saya tanya, saya ini mau maju sebagai calon DPRD Provinsi. Beliau katakan, saya restui kau maju tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah tidak boleh mengambil daerah pemilihan Kabupaten Goa. Wah, dilarang mengambil kredit ya Pak? Oke. Waktu itu saya sempat protes, karena rata-rata waktu itu, anak-anak kepala daerah, mohon maaf ini, anak-anak bupati dan wali kota, mengambil daerah pemilihan di mana bapaknya lagi berkuasa. Iya, betul Pak. Sementara kenapa saya tidak boleh kan? Tapi almarhum bapak saya mengatakan begini, kalau kau terpilih dengan hasil kerjamu dan kinerja seluruh timmu, semua orang beranggapan bahwa karena saya bupati di kabupaten. Wah, luar biasa. Jadi, kau ambil daerah pemilihan Makassar, kalau kau terpilih berarti kau sudah pantas dan layak. Tapi kalau kau tidak terpilih, jadikan itu sebuah pengalaman. Karena kau terlalu cepat ini kalau mau masuk dalam politik. Dan waktu itu memang saya termuda kan, tahun 2009, saya menjadi anggota DPRD termuda. Di usia dan 20. masuk termuda di Indonesia. Wah, karena 23 tahun ya, ya. Pak, betul. Dan termuda kedua di periode saya waktu itu usianya 37 tahun. Wah. Jauh sekali ya Pak ya Jauh selisihnya sekali. ya. Makanya waktu saya jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di 2009, nggak ada yang panggil saya Pak. Semua panggil saya Nak. Karena rata-rata seusia Bapak ya Pak ya. Karena rata-rata temannya almarhum kakek saya, temannya seangkatan dulu periodenya dengan nenek saya, seangkatan dengan almarhum bapak saya. Lalu kemudian bersama-sama dengan saya. Jadi nggak ada yang panggil saya Pak, semua panggil saya Nak waktu itu. Tapi enggak apa-apa, saya kan beradaptasi waktu itu. Jadi terpilihlah saya di usia 23 tahun. Di 2013 saya mengundurkan diri. Karena waktu itu sekaligus saya mundur dari partai. Lalu kemudian Partai Demokrat, lalu kemudian saya masuk ke Partai Golkar. Kenapa saya mundur dari Demokrat? Karena waktu itu Partai Demokrat mencalonkan Bapak Ilham Arief Sirajudin. Melawan paman saya Pak Sahrul. Saya disuruh dikasih dua pilihan. Ikut perintah partai atau ikut pada keluarga. Prinsip saya, tidak ada yang namanya bekas keluarga. Yang ada adalah bekas partai. Maka saya mundurlah waktu itu dari Partai Demokrat. Dan hari itu juga saya mengundurkan diri dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun SK saya itu nanti 4 bulan baru ada pergantian, tapi sejak saya mengajukan surat pengunduran diri baik di partai maupun di DPRD, hari itu juga saya sudah tidak masuk kantor. Dan hari itu juga semua fasilitas saya sudah tidak terima. Padahal masih menjadi hak kita
Iya, termasuk gaji dan tunjangan, betul. karena SK-nya belum keluar. Betul. Tapi karena hari itu saya sudah mengajukan pengunduran diri, sudah saya keluar. Saya nggak terima lagi fasilitas. Nah, di situ saya tertarik untuk melanjutkan sekolah. Maka saya ambillah S2 supaya dalam pikiran saya itu semoga otak kita ini masih terus terpakai kan. Kalau kita mengundurkan diri lalu kemudian nggak punya pekerjaan, Betul, takutnya nggak ada wadah Ya. untuk kita berpikir, menyalurkan ide Iya. dan gagasan dan lain-lain. Sehingga saya pilih sekolah. Saya lanjutkan S2 waktu itu. Di 2014 saya mencalonkan kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tapi dari Partai Golkar. Dan alhamdulillah terpilih. Oke. Terpilih kembali untuk jadi anggota DPRD. Tapi di situ saya hanya 1 tahun. Oke. Karena saya mengundurkan diri di tahun 2015 untuk maju menjadi calon bupati Kabupaten Goa. Nah, saya ini sangat bersyukur. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah memberikan saya pengalaman yang cukup banyak. Betul. Saya maju dari anggota DPR, saya maju menjadi anggota DPRD dari 2 partai yang berbeda, dapil yang beda. Betul, yang berbeda. Lalu kemudian maju sebagai calon bupati 2 periode dengan cara yang berbeda. Apa tuh, Pak? Periode pertama saya kan calon persorangan, Iya, betul. saya independen. Dan saya menjadi bupati termuda Indonesia Timur waktu itu. Karena saya terpilih menjadi bupati, dilantik menjadi bupati usia 29 tahun. Lalu kemudian saya independen pertama yang masuk sebagai kepala daerah. Dan di periode kedua, saya masuk mencalonkan, alhamdulillah, diusung oleh seluruh partai, calon tunggal. Wow. Dan alhamdulillah kemenangannya tertinggi, 91,22%. Dengan tingkat partisipasi yang juga tinggi, 79, berapa persen, hampir 80%. Jadi saya bersyukur karena meskipun calon tunggal, tapi partisipasi pemilih di Kabupaten Goa Tetap cukup tinggi waktu itu. Apalagi saya berpilkada di zaman COVID. Oh iya, betul ya, Pak ya? Iya, 2020. 2020, betul-betul. Di mana sebenarnya orang takut keluar rumah, Iya. tapi kenapa partisipasi pemilih bisa tinggi? 79, hampir 80%. Saya cukup bersyukur, saya cukup bangga. Makanya saya terus membuktikan dengan kinerja. Meskipun tentu saya ini bukan alat pemuas. Iya, betul. Sehingga pasti ada saja yang kecewa. Tapi yakinlah kalau saya pasti akan selalu bekerja untuk Kabupaten Goa yang lebih baik. Luar biasa. Nah, tapi kalau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bapak sendiri, bagaimana kilas balik perjalanan Bapak dari kecil hingga kemudian menjabat 2 periode di Kabupaten Goa, kalau teman-teman Tribuners mungkin mendengarnya sebagai hal-hal yang wah, sangat mulus nih jalannya nih. Tapi sebenarnya di usia 28 tahun kala itu ya, Pak ya, menjabat sebagai bupati, salah satu bupati yang termuda juga, bahkan di seluruh Indonesia juga ya, Pak ya. Apa sebenarnya yang jadi tantangan terbesar, Pak, waktu itu? Tantangan terbesarnya adalah pemahaman kita tentang pemerintahan. Tantangan saya. Saya bersyukur karena saya dikasih kesempatan dulu menjadi anggota DPRD selama kurang lebih 6 tahun. Lalu kemudian masuk menjadi bupati Kabupaten Goa. Sehingga dari pengalaman saya di DPRD itu, saya bisa mempunyai sedikit modal untuk paham terkait dengan cara menjalankan roda pemerintahan yang ada. Sehingga tantangan yang cukup besar adalah bagaimana beradaptasi dengan cara cepat. Kita kalau dengan DPRD itu berbeda. DPRD itu bukan berkantor, tapi bersidang. Makanya namanya gedung DPRD. Dia itu rapat kalau ada undangan, karena disebut dengan sidang. Tapi kalau menjadi eksekutif, menjadi bupati, kita punya jam kerja.
Bahkan kadang-kadang tidak memiliki jam kerja. Karena kalau berbicara jam kerja 7.30 sampai dengan 16.00. Tapi kalau kita begitu ada kebutuhan yang mendesak dan ada acara undangan yang lain, biasanya juga sampai tengah malam. Betul. Betul. Gitu. Jadi adaptasi yang paling menjadi tantangan terbesar saya waktu itu. Apalagi di usia saya waktu itu masih sangat muda. 29 tahun menjadi bupati. Ya tentu di usia-usia saya 29 tahun harusnya teman-teman waktu itu kan masih ya bergaul, nongkrong di mana-mana apa dan segala macam. Iya kan? Menikmati masa muda. Menikmati ya, Pak, masa muda, sementara kalau saya sudah harus mendapatkan beban kerja yang sangat besar, lalu kemudian harus segera beradaptasi untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik. Dan tantangan yang selanjutnya adalah saya memimpin para pimpinan SKPD, kepala dinas dan kepala badan serta camat yang usianya jauh di atas saya. Betul. Ada di atas 50 tahun, ada 55 tahun, bahkan ada yang sudah mau menjelang 60 tahun mau pensiun. Itulah tantangan terbesar saya. Tapi waktu itu pertama kali saya masuk kantor dan langsung saya memimpin apel dan upacara waktu itu, saya katakan bahwa Bapak Ibu sekalian, usia Bapak Ibu sekalian memang jauh lebih tua dibandingkan saya. Betul. Tapi saya yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Goa. Itu. Sehingga saya minta Bapak Ibu sekalian jangan melihat usia. Tapi lihatlah kalau saya ini lagi diberikan amanah dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian beradaptasi dengan gaya saya. Saya juga akan mencoba beradaptasi dengan gaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi jangan memaksakan saya yang harus mengikuti Bapak Ibu sekalian. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian lah yang harus beradaptasi dengan gaya saya dan kecepatan saya. Jadi kalau misalnya ibarat mobil ini larinya 40, saya coba menaikkan secara pelan-pelan menjadi 60, menjadi 80, bahkan menjadi 100. Nah kalau saya coba menaikkan kecepatannya menjadi 100, maka janganlah saya yang harus menyesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, betul. Tapi Bapak Ibu sekalian lah yang harus menyesuaikan dengan saya. Yang mau ikut silahkan. Yang tidak mau bilang dari sekarang. Ya. Itu penegasan saya di awal. Betul. Yang mau ikut silahkan. Tapi yang tidak mau ikut menyingkir memang dari sekarang. 6 bulan ke depan saya lakukan mutasi, sampaikan. Kalau saya tidak mampu mengikuti Bapak. Maka saya kasih kesempatan yang mau. Ya, betul. Karena di jabatan Bapak Ibu sekalian ada 10 orang yang antri di belakangnya. Siap, Pak. Betul. Gitu. Jadi mengantri dan siap ikut ya Pak ya. Iya. Dengan flow-nya. Makanya di awal pemerintahan saya sudah katakan seperti itu. Nah, itulah tantangan saya terbesar. Oke, Pak. Jadi harus segera memahami pemerintahan. Karena begitu banyak yang harus kita pahami, lalu kemudian beradaptasi dengan pola kerja yang sudah berjalan, lalu kemudian beradaptasi dengan ya ibaratnya sebuah tim, ini kita harus beradaptasi dengan tim kita. Betul. Lalu kemudian kita yang mengarahkannya. Gitu. Nah itulah tantangannya. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita membahas tentang Kabupaten Goa itu sendiri Pak, selama memimpin Kabupaten Goa dalam 2 periode ini sendiri, apa sebenarnya potensi yang paling besar dimiliki oleh Kabupaten Goa dan berupaya untuk Bapak gali lebih dalam? Ya, kalau kita lihat Kabupaten Goa tentu di sektor pertanian. Tapi yang harus kita gali lebih dalam adalah bagaimana caranya Kabupaten Goa ini menjadi daerah yang menjadi salah satu daerah terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. Makanya kalau kita mau membawa Kabupaten Goa yang lebih baik, selain menggali, kita harus juga memahami situasi dan kondisi Kabupaten Goa itu sendiri. Betul. Nah, kita di Kabupaten Goa ini unik.
Kenapa saya katakan Karena? unik? Karena kita ini kan daerah penyangga, Iya, betul. hinterland. Karena kita daerah penyangga hinterland, maka kita ini punya jumlah penduduk komuter terbesar di Sulawesi Selatan. 87,1%. Data BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Goa dengan jumlah masyarakat komuter tertinggi. Apa itu komuter? Tinggal di Tinggal di Kabupaten sini. Goa, tapi aktivitasnya di Makassar. Betul. Data BPS menunjukkan bahwa setiap tahun ada 4% penduduk Kabupaten Goa bertambah karena migrasi. Kenapa banyak yang migrasi? Karena ketika ada saudara-saudara kita misalnya dari Luwuk Raya, Bone, Sopeng Wajo, Sinjai, dapat pekerjaan di Makassar, tapi penghasilannya belum bisa membeli rumah di Makassar, maka pasti dia beli Kabupaten Goa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.